Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rio Sanjaya Surya, NPM 2317051114. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan ujian akhir praktikum dari mata kuliah Praktikum Kecerdasan Buatan, di mana di sini saya akan mengerjakan tema 2. Tema 2 yaitu evaluasi kepuasan pelayanan klinik mahasiswa. Deskripsi kasusnya yaitu penilaian terhadap pelayanan klinik kampus ini seringkali bersifat subjektif karena pasien biasanya menggunakan istilah seperti pelayanan cukup cepat, dokter lumayan ramah, ataupun ruangan agak nyaman. Hal ini menyebabkan evaluasi sulit dilakukan jika hanya menggunakan penilaian angka biasa. Nah, sistem ini diharapkan dapat membantu pihak untuk mengelola dalam mengevaluasi tingkat kepuasan pasien berdasarkan persepsi pengguna menggunakan fuzzy logic. Kemudian pada sistem pakar ini diharapkan untuk memberikan rekomendasi peningkatan pelayanan. Oke, langsung saja ke sistemnya, di mana pada sistem ini membutuhkan install library fuzzy logicnya, algoritma fuzzy logicnya. Kemudian di sini nanti ada import nanti ini sebagai aplikasi operasi numeriknya. Kemudian fuzzy ini sebagai fungsi keanggotaan fuzzy-nya. Kemudian matplotlib digunakan sebagai visualisasi grafiknya. Nah, langsung ke variabel fuzzy, di mana di sini di variabel inputnya ini ada 3. Yang pertama kecepatan, keramahan, dan kenyamanan, di mana pada setiap input ini rentangnya yaitu antara 0 sampai dengan 10. Kemudian pada variabel output kepuasan ini rentang range-nya antara 0 sampai dengan 100. Kenapa di sini 101? Ya karena 101 ini sebagai nilai maksimalnya, tidak boleh sampai dengan 101. Maka yaitu 0 sampai dengan 100. Kemudian di sini ada fungsi keanggotaan input, di mana di sini ada pelayanan. Pada pelayanan ini ada variabel kecepatan ya. Di variabel ini ada variabel kecepatan, di mana ada 3 kategori, yaitu lambat, sedang, cepat. Di mana di sini yaitu menggunakan segitiga matriks segitiga ya, dengan 0. Maka lambatnya di sini yaitu 0. Kemudian sedang ini 5 nilai tengahnya. Kemudian cepat ini nilai tengah 10 maksimal. Kemudian keramahan petugas. Nah, petugas itu 3 kategori: tidak ramah, cukup ramah, dan ramah. Mana sama tadi ya, menggunakan berbentuk segitiga trims yang saling tumpang tindih itu, sehingga satu nilai ini bisa masuk lebih dari satu kategori sekaligus. 0, 5, 10 sebagai maksimalnya, yaitu gini intinya, tidak ramah itu 0, kemudian cukup ramah itu 5, 2 sampai dengan 5, cuman nilai tengahnya itu 5 gitu. Nah, nanti ada visualisasinya biar mudah dipahami. Nah, kemudian di kenyamanan ruangan ini ada 3 kategori: tidak nyaman, cukup nyaman, dan nyaman. Nah, kemudian ke fungsi keanggotaan output. Nah, di fungsi ini kepuasannya ada 3 kategori juga: tidak puas, cukup puas, dan sangat puas. Ini sama saja menggunakan bentuk segitiga juga ya. Nah, kemudian ini visualisasi keanggotaan.
Nah, sosialisasi keanggotaan ini yang lambat warna biru, sedang orange, hijau ini sebagai cepat. Nah, yang bisa kita lihat tadi, nah di sini kan untuk tidak puas itu antara 0 sampai dengan 50. Nah, 0, nah nilai tengahnya itu kan 0 lah. Nilai tengahnya 0, maka lambat ini 0 sampai dengan 50. Nilai tengahnya 0, kemudian sedang ini 2 sampai dengan 8, nilai tengahnya adalah sedang itu 5, dan sedangkan cepat itu antara 5 sampai dengan 10, nilai tengahnya 10. Ya kan, cepat. Nih. Dan untuk kecepatan ini untuk keramahan sama saja. Untuk tidak ramah 0 sampai dengan 5, nilai tengahnya 0. Kemudian cukup ramah 2 sampai dengan 8, nilai tengahnya 5. Kemudian ramah itu 5 sampai dengan 10, nilai tengahnya 10. Ya. 5, nilai tengahnya 5 sampai dengan 10. Oke. Visualisasi ini menjawab dari fungsi keanggotaannya. Kemudian pada rule base-nya ini saya menggunakan 18 rules yang dimana jika kecepatan itu cepat, keramahan itu ramah, terus kenyamanannya maka kategori sangat puas. Cepat, nah ini adalah rule base-nya. Dengan rule 18 di mana kecepatan itu cepat, keramahan itu ramah, dan kenyamanan tidak nyaman, maka kepuasan cukup puas. Ini adalah 8 kemungkinan ya. Ini didapat dari pakarnya, fungsi logiknya. Kemudian yang rule 17, kecepatannya sedang, keramahannya cukup ramah, kenyamanan tidak ramah, tidak nyaman, maka keputusannya yaitu tidak puas. Nah, ini sebagai pertimbangannya untuk rulesnya. Nah, kemudian di inferensinya ini menggunakan metode Fuzzy-Mamdani ya. Fuzzy-Mamdani dengan 18 rules digabung jadi satu sistem kendali ya, kendali fuzzy. Lalu dibuat objek simulasi untuk menghitung output dan input penggunanya dengan kontrol sistem simulasi. Jadi dalam variabel ini mengambil seluruh rule yang ada ya. Misal di rule 14 ini kecepatan yang cepat, keramahannya tidak ramah, kenyamanannya tidak ramah, tidak nyaman, maka kepuasannya tidak puas. Nah, gitu. Nah, lanjut ke input manual user. Nah, di sini nilai kecepatan ini misal kita isikan 8, kemudian keramahan petugasnya ini kita isikan 3, kemudian nilai kenyamanan ruangannya kita isikan 9. Lanjut ke proses fuzzy-nya. Nah, ke proses fuzzy-nya ini dia menghitung semuanya berdasarkan variabel tadi, nilai kecepatan, nilai keramahan, dan nilai kenyamanan ini. Kemudian di hasil dan sistem pakarnya ini terdapat 3 kategori ya, tidak puas, cukup puas, dan sangat puas. Dimana di tidak puas ini range-nya itu hasilnya kurang dari 40 dengan evaluasi seperti ini: evaluasi waktu tunggu pasien, 2 tingkat keraman petugas, 3 perbaiki fasilitas ruangan tunggu, 4 lakukan monitoring kualitas pelayanan. Ini apabila nilai skor totalnya itu kurang dari 40. Kemudian
nilai skor yang di 40 sampai dengan 70 yaitu tergolong cukup puas dengan rekomendasi tingkatkan konsistensi pelayanan, kurangi waktu antrian pasien, tingkatkan kenyamanan ruang tunggu, dan lakukan survei kepuasan secara berkala. Kemudian di atas 70 nilai dengan keseluruhan di atas 70 yaitu tergolong dari kategori sangat puas. Nah, ini rekomendasinya itu pertahankan kualitas pelayanan saat ini, lakukan monitoring berkala, kemudian jadikan standar pelayanan sebagai SOP, dan tingkatkan inovasi pelayanan pasien. Nah, kemudian untuk menampilkan hasilnya, nah ini hasil dari perhitungan kita ini, di mana kecepatan pelayanan itu 8, keramahan petugas ini 3, kenyamanan ruangan itu 9, maka hasilnya yaitu nilai totalnya itu 65,38, di mana kategori ini tergolong cukup puas ya. Nih, di mana 40 sampai dengan 70 itu cukup puas dengan rekomendasi tingkatkan konsistensi pelayanan, kurangi waktu antrian pasien, tingkatkan kenyamanan ruang tunggu, lakukan survei kepuasan berkala. Nah, kemudian ke visualisasi hasil, di mana kategori ini dapat tidak puas, cukup puas, puas, dan dia akan menampilkan nilainya. Nah, ini cukup, ini grafiknya, dan ini ada nilai kepuasan, tapi baloknya ya, nilai kepuasan 0 sampai dengan 100. Nah, di sini tergolong cukup puas dengan poin 65,38, sesuai dengan ini nilai kepuasan. Dan untuk grafik fusifikasinya, nah ini tergolong cukup puas ya, karena puas itu kan tidak puas antara 0 sampai dengan 50, nilai tengahnya 0 ya. Cukup puas itu kan ini nilai tengahnya 5, sangat puas itu 5 sampai dengan 100, 50 sampai dengan 100, nilai tengahnya 100, 60 sampai dengan 100 ya. Nah, di sini tergolong cukup puas ya dengan nilai 68. 60 kan di sini 60 65,8. Nah, 70 kan ada di sini. Jadi 65,8. Nah, ini untuk grafik visualisasi fusifikasinya. Kalau kita simulasikan sangat puas. Sangat puas dengan total skor 85. Maka di grafiknya juga akan otomatis berubah menyesuaikan dari hasil inferensinya. Di visualisasi difusifikasinya juga otomatis dengan range ini ya, nilai sangat puas kan antara 60 sampai dengan 100, nilai tengahnya 100. Nah, di sini nilainya 85. Nah, semoga sembuh potongnya. Nah, oke, kesimpulannya berdasarkan hasil evaluasi menggunakan metode fusi logik ini dan sistem akar, sistem mampu menentukan tingkat kepuasan pasien berdasarkan kecepatan pelayanan, keramahan petugas, dan kenyamanan ruangan. Nah, hasil evaluasi ini digunakan untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu pengelola klinik untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Mungkin cukup sekian presentasi ujian akhir praktikum dari mata kuliah praktikum kecerdasan buatan.
dengan tema evaluasi kepuasan pelayanan klinik mahasiswa menggunakan fuzzy logic dan sistem pakar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.